Teman-teman, sebagai seorang sales, pasti dihadapkan dengan satu hal, yang mana ini adalah resiko yang harus diterima ketika menjadi seorang sales, yaitu menerima target. Setiap tahun, target sales akan naik, dan naik terus. Jadi, itu adalah hal yang tidak bisa kita tolak jika Anda ingin dan saat ini pun menjadi profesinya sebagai seorang sales. Dan justru hal tersebut, target tersebut menjadi sesuatu hal yang ditakuti, menjadi suatu momok yang ditakuti oleh seorang sales. Saya pun dulu seperti itu ketika masih menjadi sales baru. Bahkan ketakutan saya terhadap target itu sampai menjadi psikosomatis. Teman-teman tahu psikosomatis? Yaitu ketika mau review akhir bulan, saya tiba-tiba sehari sebelumnya itu entah radang tenggorokan, pilek mendadak, alergi gitu ya, eksim kambuh. Seperti itulah dulu. Setelah rapat selesai, di hari kemudian hilang semuanya. Jadi dulu saya sekitar tahun 2005, 2000 sampai 2008 lah ya. Itu langganan dah pergi ke dokter gitu. Dan obatnya selalu sama sampai capek saya gitu ya. Nah, teman-teman, kembali lagi ke tadi. Teman-teman yang sekarang berada di profesi sebagai seorang sales, tanya pada diri sendiri, merenung sejenak, apakah benar sales ini adalah profesi yang memang saya inginkan, profesi yang saya sukai? Mengapa saya harus menjadi sales? Tanyakan pada diri sendiri, apa alasan dibalik ingin menjadi sales? Kebanyakan orang akan menjawab, ya tidak ada pekerjaan lagi. Yang paling banyak menerima saya adalah posisi sales. Saya sendiri pun dulu seperti itu ya, kepepet menjadi sales. Saya akan ceritakan di video yang lain, atau teman-teman bisa membaca buku saya, yaitu Jurus Mudah Menghancurkan Mental Block. Di situ saya bercerita banyak tentang diri saya dan bagaimana mengatasi mental block, terutama salah satunya adalah dalam hal target ini. Jadi teman-teman, tanyakan pada diri sendiri dulu, mengapa saya harus menjadi sales? Mengapa saya pengen menjadi sales? Karena itu inti utama Anda, identitas Anda. Jika ingin menjadi seorang sales, jika ingin berhasil menjadi seorang sales profesional handal, maka identitas teman-teman harus benar-benar melekat bahwa saya adalah seorang sales profesional handal. Kebanyakan pada saat training, saya pada saat menanyakan kepada audiens, mereka hanya berhenti di saya adalah seorang sales. Saya adalah seorang sales. Nah, jika identitasnya hanya seperti itu saja, maka ya udah berhenti seorang sales, ya udah jualan aja. Nah, teman-teman, ingat, identitas itu jika melekat banget di dalam diri kita, yaitu adalah diri kita. Seperti, siapa sih Evi? Oh, Evi adalah trainer. Oh, Evi adalah sales coach. Oh, Evi adalah sales profesional yang ada. Tentu saja hal itu akan mempengaruhi teman-teman di dalam hal berperilaku ataupun di dalam melayani pelanggan Anda. Jadi hati-hati teman-teman untuk mengubah diri. Salah satunya adalah ubah identitas ya. Jadi jika teman-teman ingin berhasil di dalam sales, maka identitasnya juga harus yang benar. Sales yang apa? Sales yang handal, sales yang profesional gitu ya. Sales yang berbakat, sales yang selalu berhasil gitu ya. Walaupun dalam perjalanan ada yang nggak berhasilnya, ya iya itu kan biasa. Nah, di sales itu kan selalu ada menang, ada kalah ya. Itu hal yang biasa. Nah, satu hal lagi yang saya ingin berikan kepada teman-teman. Jadi selain identitas Anda harus dirubah, yang kedua adalah tanamkan di dalam mindset bahwa ini adalah profesinya memang sales. Jadi menang atau kalah itu sudah pasti ya. Nah, kemudian target itu adalah sesuatu hal yang mana tidak bisa dihindari. Kalau menjadi profesi petinju, otomatis Anda akan meninju dan ditinju.
ya. Dan lawan makin lama makin berat karena kelasnya akan naik. Begitu juga sebagai seorang sales. Anda kan pengen juga naik level ya. Masa mau di level yang segitu-segitu aja. Jadi kalau mau naik level otomatis juga targetnya juga pasti naik. Anda kan pengen naik gaji juga. Anda kan pengen kenikmatannya berubah juga menjadi lebih banyak. Nah, itu adalah suatu hal impactnya gitu ya. Nah, bagaimana mengatasinya supaya tidak takut dengan target? Target adalah angka. Sekali lagi teman-teman, target adalah angka. Ulangi kalimat saya. Target adalah angka, ya. Hanya sebuah angka, ya. Mau bagaimanapun, ya sudah pasti kalau kita ambil profesi sebagai sales, sudah pasti akan menerima angka, ya. Nah, bagaimana supaya itu bisa diterima? Mindset yang saya lakukan adalah saya melakukan reframing, memberikan makna di dalam otak saya. Saya menyatakan bahwa seberapapun target yang diberikan kepada saya, ini kan dunia dan alam semesta ini kan punya Tuhan, ya kan? Dunia ini nggak ada apa-apanya bagi Tuhan. Jadi kalau saya hanya minta 1 miliar, ya Allah tolong dibantu saya, izinkan saya, beri kemudahan dan kelancaran di dalam berjalan saya aktivitas untuk mencapai goal saya ini. Itu mah kecil, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar. Itulah yang saya lakukan teman-teman, sehingga saya selalu tenang. Jadi ketika saya kemudian kalah misalnya di customer tersebut tidak jadi order, ya sudah, ya itu memang Allah nggak izinkan. Pasti mungkin ada kemudorotan, pasti ada mungkin hal yang tidak baik bagi saya ataupun perusahaan saya. Ya udah, saya lakuin gitu aja. Mungkin banyak hal yang negatifnya dibandingkan hal yang positifnya yang nanti jika saya kekeh akan melakukan hal tersebut. Kan orang itu kan macam-macam ya, customer itu kan banyak hal gitu ya. Mungkin jika saya terima customer tersebut, ternyata dia minta ini, sehingga keuntungannya itu jauh minim ya gitu ya. Itu baru salah satu contoh gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Mintalah sama Allah. Jadi ketika customer Anda tidak jadi beli, nggak apa-apa. Next, gitu ya. Seperti yang saya sudah ceritakan di buku saya yang jurus ampuh menghancurkan mental block dalam dunia sales. Seperti itu. It's okay, nggak apa-apa. Sebagai seorang sales akan datang dan pergi customer itu, ya. Prospek akan datang dan pergi, dan itu memang tugas kita untuk mencari prospek untuk memenuhi target tersebut, ya. Jadi teman-teman, tanamkan di dalam diri kita juga bahwa kita juga harus belajar terus. Permasalahan itu kan juga berubah terus ya, berkembang terus. Permasalahan yang ada sekarang itu pasti lebih sulit daripada tahun yang lalu, daripada yang dulu-dulunya juga. Teman-teman pasti coba pikir, pasti deh, oh iya ya, sekarang lebih susah daripada yang dulu. Jadi kalau kemampuan teman-teman masih sama sekarang, dengan skillnya masih sama dengan yang tahun-tahun sebelumnya, ya sudah waktunya Anda berubah. Anda harus belajar. Belajar dari mana? Bisa dari mana aja, bisa dari YouTube, bisa dari buku, bisa dari senior, atau bisa dari coach, atau bisa dari seorang mentor, gitu ya teman-teman. Jadi dan yang paling penting adalah teman-teman menanamkan belief di dalam pikiran Anda, di dalam keyakinan Anda, ya, bahwa angka tadi itu sangat kecil bagi Allah. Jadi walaupun mau 100 miliar pun, mau 200 miliar pun, minta aja sama Allah. Nah, berikutnya lakukan planning, goal setting, ya, yang bagus, dan kemudian dievaluasi setiap minggunya apakah ini masih on track atau tidak. Udah, lakuin aja seperti itu ya gitu. Untuk teman-teman yang pengen tahu caranya bagaimana membuat goal setting, bisa juga japri di saya, di DM di saya, bagaimana untuk training mendapatkan bagaimana supaya bisa berhasil mencapai impian, mencapai target sales ya. Saya ada triknya. Tapi kalau mau baca dulu buku saya, pengalaman saya juga ada di dalam Jurus Ampuh Menghancurkan Mental Block. Itu adalah cerita saya mulai dari sales pemula hingga saat sekarang, kurang lebih saya rangkum lah di situ gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus mempunyai growth mindset. Jadi harus berubah teman-teman ya, berubah, adaptif, dan mau menerima suatu perubahan gitu ya. Kritik yang ada
ya ambil aja nilai baiknya, jangan diambil jangan diambil persepsi jeleknya. Nah, itulah yang membuat kita kemudian menjadi stres gitu ya. Nah, ini saya tidak akan bahas banyak di sini. Jadi tipsnya adalah yang tadi saya sebutkan, dan satu hal lagi yang terakhir, teman-teman, afirmasi setiap hari di pagi hari ya, terutama di bangun tidur atau di saat memulai aktivitas ya, bahwa semua nilai apapun yang target yang kalian terima itu adalah kecil. Jadi mintalah kepada Allah, lakukan afirmasi. Semua opportunity yang baik datang dari segala penjuru kepada saya dengan izin dan pertolongan Allah. Baca, ucapkan minimal 10 kali. Ulangin aja setiap hari ya. Apalagi kalau yang muslim sambil berdoa ya. Dan ucapkan sholawat dulu baru afirmasi. Semoga teman-teman setelah mencoba apa yang tadi saya ucapkan bisa mendapatkan insight dan suatu perubahan, walaupun itu perubahan kecil, namun lama-lama akan menjadi besar. See you.